Бомба. Пиздец, какой-то был только что пиздец, мы что, как ну, такой ебало, я много люблю, ебануться, посмотрите. Дома нет, пиздец, дома нет, дома нет. Пиздец. Такой ебало, чуть не охренел. Вообще, все дымит. Selamat datang di channel Para Real Man. Jika tadi waktu sahur Anda sudah menyaksikan serangan drone Ukraina terhadap salah satu pembangkit listrik atau gardu listrik utama Rusia yang ada di provinsi Rostov, maka pada video kali ini kita akan melihat serangan yang juga dilakukan oleh pasukan Rusia di waktu yang hampir bersamaan dengan serangan drone di gardu listrik utama di provinsi Rostov itu. Ini adalah kondisi dari blok bangunan yang dikatakan merupakan blok bangunan dari markas besar SBU di Ukraina, tepatnya di ibu kota Kiev. Sekedar informasi, SBU ini merupakan CIA-nya Ukraina atau KGB-nya Ukraina, atau kalau di negara kita, mirip BIN-nya Indonesia. Sedangkan kalau GUR, itu seperti BAIS kalau di negara kita. Jadi, SBU dan GUR itu sedikit berbeda secara struktural, namun secara tugas dan fungsi, keduanya mayoritas sama. Pada Senin 25 Maret kemarin, dikatakan oleh otoritas Ukraina bahwa pasukan Rusia meluncurkan sekitar 2 unit rudal hypersonic Zircon dari sekitar wilayah Crimea untuk menargetkan fasilitas penting yang ada di pusat ibu kota Kiev. Dalam rilis dari media-media Rusia, target yang disasar oleh rudal Zircon ini adalah Mabes SBU Ukraina, di mana dikatakan di gedung itulah para koreografer perang Ukraina dari kalangan intelijen Ukraina merancang serangan yang menargetkan fasilitas strategis dan vital Rusia, utamanya menggunakan drone. Fasilitas-fasilitas penting itu meliputi kilang minyak dan pembangkit listrik. Dikatakan juga, para koreografer perang drone Magura juga sering melakukan pertemuan di gedung itu bersama dengan para anggota GUR. Bisa kita lihat di video-video yang beredar, ada sebuah gedung yang nampak setengahnya runtuh, yang kemungkinan besar terkena hantaman dari rudal hypersonic Zircon. Mengenai data jumlah korban dari insiden ini, pihak Ukraina masih belum merilis data mengenai hal itu. Ada sebuah video yang cukup jelas menunjukkan seberapa besar kerusakan yang dihasilkan dalam serangan ini, yaitu di mana ketika wali kota Kiev, yaitu Vitali Klitschko, ngevlog di sekitar area gedung yang terhantam rudal Zircon. Di situ bisa kita lihat bagaimana setengah gedung itu terbelah dan rata dengan tanah. Lantas, dari mana kita bisa memastikan bahwa yang menghantam markas SBU ini adalah rudal hypersonic Zircon? Kepastian itu datang dari pihak Ukraina sendiri, di mana mereka menemukan reruntuhan dari rudal Zircon ini. Bisa Anda lihat, ini adalah foto reruntuhan pertama. Mungkin masih belum jelas, atau masih tidak ada petunjuk dari foto ini. Tapi mari coba kita lihat foto yang kedua. Nah, di foto yang kedua ini, Anda bisa melihat ada sebuah kode huruf 3M22. 3M22 adalah nama depan dari rudal hypersonic Zircon. Nama lengkap dari Zircon adalah 3M22 Zircon. Sedikit informasi, Zircon adalah nama dari jenis bebatuan mulia sejenis permata, di mana di Rusia disebut sebagai zirconium. Dan kemudian ini ada potongan bagian roket pendorong dari rudal Zircon, yang juga ditemukan di sekitar Mabes SBU di Kiev. Sekedar informasi, rudal Zircon ini alias Kinzhal versi laut karena sama-sama mempunyai kecepatan hypersonic. Tapi kalau Kinzhal diluncurkan dari udara, maka Zircon diluncurkan dari aspek laut, seperti kapal perang dan kapal selam. Zircon punya jangkauan maksimum di angka 1000 km, membawa hulu ledak seberat 400 kg. Mungkin terdengar biasa saja, tapi kecepatan maksimalnya bisa mencapai Mach 9. Itu sekitar 11.000 km per jam atau sekitar 3,1 km per detik. Sungguh mengerikan. Yang cukup aneh, tapi juga wajar di era perang informasi seperti saat ini, pasukan pertahanan udara Ukraina merilis pamflet yang mengatakan mereka berhasil mencegat 2 unit rudal Zircon yang diarahkan ke Mabes SBU.
dan mengatakan bahwa kerusakan di gedung SBU di Kiev itu dikarenakan terkena reruntuhan rudal zirkon yang berhasil dicegah. Sungguh luar biasa, bukan? Kemudian ini ada peta dari beberapa pengamat pro-Rusia yang mengatakan bahwa zirkon tidak hanya diluncurkan ke Kiev, namun juga ke provinsi lainnya seperti Odessa, Poltava, dan Bandara Kryvyi Rih. Maka sepertinya nanti akan ada berita mengenai zirkon di Odessa dan provinsi lainnya, jika memang peta ini benar adanya. Dan mungkin kurang lebih seperti itulah sedikit berita yang bisa kami rangkumkan untuk Anda mengenai kunjungan dari rudal hypersonic Zirkon ke markas Badan Intelijen Ukraina. Bagaimana pendapat Anda mengenai berita ini? Berikan komentar Anda.